Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran matematika kelas 12. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah rangkaian dari materi-materi sebelumnya, yaitu dari aturan pencacahan, kemudian faktorial, permutasi, dan diakhiri pada bagian ketiga ini dengan kombinasi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Dan kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini yaitu adalah kombinasi. Nah, secara pengertian, kombinasi ini hampir mirip dengan permutasi, yaitu adalah suatu susunan yang berbeda atau urutan yang berbeda yang dibentuk oleh sebagian atau keseluruhan unsur yang diambil dari sekelompok unsur yang tersedia dengan tidak memperhatikan urutannya. Jadi yang membedakan antara permutasi dan kombinasi ini, kalau permutasi kemarin adalah ketika unsur yang diambilnya itu yaitu harus memperhatikan urutan, itu untuk permutasi. Sedangkan kombinasi itu tidak memperhatikan urutannya atau urutannya tidak diperhatikan. Nah, secara matematis, kombinasi ditulis seperti ini. Lambangnya adalah C, ya. Kemudian N ini adalah unsur yang tersedia, R adalah unsur yang diambil. Jadi kombinasi dari N unsur diambil R unsur. Atau penulisannya dapat seperti ini, sama seperti permutasi yaitu C, N, R. Di mana nilai dari kombinasi adalah N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial R faktorial. Nah, yang membedakan dengan permutasi, kemarin kalau permutasi itu tidak dikali R faktorial penyebutnya. Tapi untuk kombinasi itu dikali lagi dengan R faktorial. Nah, itu yang membedakannya. Baik, untuk lebih memahami materi kombinasi ini, kita perhatikan contoh. Oh ya, ini syaratnya sama, yaitu N-nya lebih besar dari R. Baik, kita perhatikan contoh pertama. Yang pertama, contohnya yaitu kombinasi dari 7 unsur diambil 2 unsur. Nah, tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus sama seperti permutasi ya, yaitu 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 2 ya. Jadi N-nya itu 7, R-nya itu 2. Jadi 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 2 faktorial 2 faktorial. Kemudian 7 faktorial, 7 dikurangi 2 adalah 5 faktorial. Kemudian 2 faktorial, ini perkalian ya. Dilanjutkan berarti 7 faktorial itulah 7 kali 6 kali 5 faktorial. Jadi ini tidak usah dilanjutkan 5 kali 4 kali 3. Nah, cukup sampai 5 faktorial ini untuk mempermudah penulisan ya. Karena di bawahnya juga ada 5 faktorial hingga dibagikan jadi habis. Berarti tersisa 7 kali 6, 42 dibagi 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1, yaitu 2. Jadi 42 dibagi 2, hasilnya adalah 21. Jadi ada 21 cara ya dari aturan kombinasi ini. Kemudian contoh kedua, sebuah perusahaan akan memilih 4 orang karyawan dari 10 orang yang lulus seleksi. Nah, banyak cara perusahaan memilih keempat orang tersebut sama dengan, nah ini adalah salah satu contoh dari kombinasi ya. Jadi perusahaan akan memilih 4 orang dari 10 orang yang lulus seleksi. Nah, 10 orang ini bebas, bisa yang mana saja diambilnya 4 orang itu. Bisa orang pertama, orang kedua, sampai orang ke-10 itu bebas ya. Jadi tidak ada urutannya. Tidak harus orang yang dipilih itu orang ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4. Nah, kalau itu ada urutan kan. Karena ini hanya diambil 10, hanya diambil 4 dari 10, itu bebas, tidak ada ketentuan yang lain, maka ini merupakan suatu kombinasi dari 10 unsur akan diambil 4 unsur, atau dari 10 orang yang lulus seleksi akan diambil 4 orang.
Nah, berarti ini kombinasi dari 10 diambil 4. Jadi M-nya 10, R-nya 4. Maka kombinasinya adalah C10 diambil 4. Atau kombinasi 10 unsur diambil 4 unsur. Maka sama seperti pada contoh yang pertama, berarti 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 4 faktorial, 4 faktorial. Nah, 10 per 10 kurangi 4, 6 faktorial, 4 faktorial. Ini diuraikan. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial ini habis. Berarti tersisa tinggal 10 dikali 9 kali 8 kali 7 dibagi 4 faktorial. Nah, 10 kali 9 kali 8 kali 7. Ini boleh kalian menggunakan kalkulator. Jika tidak menggunakan kalkulator juga bisa menghitungnya mudah ya. Karena ini angkanya bisa dibagi. 10 bisa dibagi 2, 8 bisa dibagi 4, 9 bisa dibagi 3. Seperti itu ya. Atau kalau menggunakan kalkulator juga bisa. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7, 5040 dibagi 4 kali 3 kali 2, 24. Berarti 5040 dibagi 24, hasilnya 210 cara. Berarti ada 210 kemungkinan 4 orang karyawan itu dipilih secara acak. Nah, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, ini juga hampir mirip dengan contoh yang kedua. Seorang siswa mengikuti ujian, Seorang siswa mengikuti ujian harus mengerjakan 7 soal dari 10 soal yang ada. Nah, ada berapa banyak siswa tersebut memilih soal yang akan dikerjakan. Jadi, dia mengerjakan 10 soal. Jadi, ada 10 soal, harus mengerjakan 7 soal. Jadi, dia harus memilih yang mana dulu, soal pertama dulu, kedua dulu, ketiga. Nah, dari 10 soal itu dia memilih 7 soal yang berbeda untuk dikerjakan. Nah, ada berapa cara, ada berapa kemungkinan. Nah, sama ini juga merupakan soal dari kombinasi. Maka unsurnya adalah 10, kemudian yang diambil adalah 7. Maka kombinasi dari 10 unsur diambil 7 unsur. Maka sama 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 7 faktorial, 7 faktorial. Sama dengan 10 faktorial dibagi 10 kurangi 7, 3 faktorial, 7 faktorial. Maka diuraikan ya. 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Nah, ini dihabis ya. 7 faktorial ini dibagi. Berarti tersisa tinggal 10 kali 9 kali 8. 720 nanti ya. Dibagi 3 faktorial. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Yaitu 6. 3 kali 2, 6 kali 1, 6. Itu 720 dibagi 6. Hasilnya adalah 120 cara atau 120 kemungkinan siswa tersebut dalam memilih 7 soal dari 10 soal secara acak. Nah, ini contoh terakhir, contoh keempat. Nah, Bapak berikan 2 buah contoh yang sederhana. Nah, di sini soal yang pertama, dari 5 orang akan dipilih 2 orang pengurus tanpa memperhatikan jabatannya. Ada berapa cara memilihnya? Kemudian, yang soal keduanya, dari 5 orang akan dipilih ketua dan sekretaris. Ada berapa cara memilihnya? Nah, ini ada 2 soal yang mirip, tetapi berbeda cara pengerjaannya. Yang pertama, di sini adalah 5 orang, dipilih 2 orang pengurus tanpa memperhatikan jabatannya. Ini kira-kira soal apa? Nah, ini adalah soal permutasi. Oh, maaf. Ini soal kombinasi. Karena ini tidak memperhatikan jabatannya. Jadi, boleh memilih secara acak. Dari 5 orang ini akan dipilih 2 orang tanpa memperhatikan jabatannya. Bisa anggota, bisa bendahara, bisa sekretaris, bisa ketua, bisa seksi-seksi misalkan. Nah, jadi tanpa memperhatikan
jabatannya. Maka yang 4.1 ini adalah soal dari kombinasi dari 5 unsur diambil 2 unsur. Berarti ada berapa cara memilihnya? Yaitu 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial 2 faktorial. Berarti 5 faktorial dibagi 5 kurangi 2 adalah 3 faktorial 2 faktorial. Nah, diuraikan. Berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ini habis. 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Berarti tinggal 5 dikali 4, 20. Dibagi 2 faktorial, yaitu 10 cara. Berarti ada 10 cara dalam memilih 2 orang pengurus tanpa memperhatikan jabatannya. Nah, untuk soal kedua ini adalah soal permutasi. Karena ditentukan dari 5 orang yang akan dipilih, ya, ketua dan sekretaris. Jadi akan dipilih ketua dan sekretaris, hanya ketua dan sekretaris. Dari 5 orang ini akan dipilih ketua dan sekretaris. Jadi sudah ditentukan. Nah, berarti ini adalah soal permutasi. Berarti ini adalah permutasi dari 5 unsur diambil 2 unsur. Nah, maka cara mengerjakannya 5 faktorial. Cara mengerjakannya 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Berarti sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, ini bisa dibagi, berarti 5 dikali 4 hasilnya 20 cara. Nah, seperti itu untuk soal-soal kombinasi. Kalian bisa searching di Google atau di contoh-contoh soalnya di YouTube, di video yang lain, untuk memudahkan kalian dalam mempelajari dari soal-soal kombinasi ini. Nah, untuk video kali ini Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.